Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mengikuti acara apa ya ini ya namanya Pak ya? Ngaji kitab Ihya. Apa? Ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Ngaji kitab kuning Pak ya? Insya Allah, marilah kita bersama-sama mengikuti acara ngaji kitab kuning. Silahkan Pak Tulkis. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan. Terima kasih Pak Kui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kesyukuran itu akan bermanfaat dan kembali kepada diri kita. Dan semoga kita yang berada di majlis ilmu ini termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Ihya karya Imam Ghazali, yang mana pada malam kali ini atau pada waktu pagi sekarang ini adalah kita masuk pada Fadilatul Ta'lim, keutamaan mengajar. Bab Fadilatul Ta'lim, keutamaan mengajar, di mana kita telah mengambil beberapa ayat dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan berkaitan dengan keutamaan memberi pengajaran, pembelajaran, dan juga dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada malam kali ini kita akan melanjutkan itu, dan izinkan saya untuk share materinya ada di halaman yang ke-43. Ya. Ini adalah materinya 43. Kita akan membaca halaman dalam 43, kita lihat 43 ini, kita di yang kedua, tetapi baris pertama dari halaman ini adalah menjelaskan dari apa yang ada di atas pada halaman sebelumnya, pada hadis yang sebelumnya. Maka pada pertemuan yang lalu kita dengan ilmu, bagaimana menyikapinya. Maka sekilas saya baca dari hadis yang ke-40, halaman 42, pada halaman ke-42, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu azza jalla bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsir asaba ardan fakanat minha naqiyatun qabalat al-ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushba wal katsira wa kanat minha ajadibu amsakat al-ma'a fa nafa'allahu bihan nasa fasharibu wasaqaw wazara'u wa kanat minha ta'ifatun ki'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an." Ini ada 3 permisalan yang kemudian hadis yang pada halaman ini dijelaskan pada halaman yang berikutnya, pada berikut ini. Nah, kalau kita lihat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa masalu ma ba'atsani Allahu azza wa jalla, ini kita mengulang dari pertemuan yang 2 minggu yang lalu, perumpamaan aku, yaitu Nabi, diutuskan oleh Allah SWT dengan petunjuk dan ilmu, minal huda wal ilmi, kamathal ghaithil katsir, adalah seumpama hujan lebat yang menyirami bumi, asaba ardon, menyirami bumi. Maka kondisi bumi ketika terkena hujan itu kan berbeda-beda. Maka yang pertama adalah fakanat minha naqiyatun qabilatil ma'a. Di antaranya adalah ada sebidang tanah yang dia itu menerima air, ya.
Fa'ambatatil kal'a wal ushbal katsira. Kemudian menumbuhkan banyak rumput dan juga ilalang. Jadi tanah ketika kena hujan, jadi dia menerima air hujan itu masuk ke dalam, diserap ke dalam tanah itu, kemudian ditumbuhkan. Tumbuhlah dengan air hujan itu rerumputan, ilalang yang banyak. Nah, ini nih yang pertama. Kemudian wakanat minha ajadibu amsakatil ma'a. Ada kalanya juga tanah yang dia itu dapat membendung air. Fanafa'allahu bihan nasa fasyaribu wasaqu wazra'u. Karena air hujan ini bisa dibendung, disimpan, ditampilkan di atas permukaan tanah sehingga dimanfaatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Ya. Untuk apa? Untuk mereka minum, fasyaribu, wasaqau, untuk menyirami dan juga bercocok tanam. Jadi ada manfaatnya. Airnya itu ada manfaatnya. Kalau yang pertama tadi adalah air yang kena air hujan, tanah yang kena air hujan kemudian menumbuhkan rumput lalu ilalang, dengan rumput itu kan bisa dimanfaatkan. Yang ini kemudian tanah ketika terkena air hujan, dia menahan di atas permukaannya sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Di mana untuk bercocok tanam, memberi minum pada ternak, atau dikonsumsi oleh manusia. Yang ketiga adalah wa kanat minha ta'ifatun qi'anun la tumsikuhan wa la tumbitu kala'an. Yang ketiga ini tidak dua-duanya, tidak seperti dua yang pertama tadi. Yaitu adalah tanah yang ketika kena air hujan itu yang tidak mampu untuk membendung air, tidak mampu menahan air supaya tetap berada di permukaan dan juga tidak mampu menumbuhkan rumput. Nah, ada yang seperti itu. Oleh karena itulah juga sebagaimana Rasul SAW diutus kepada umatnya, juga ada umat yang menerima kemudian menyampaikan. Ada umat yang menerima kemudian memperbaiki dirinya dengan ilmu yang disampaikan Rasul SAW. Ada kemudian yang menolak. Nah, dari hadis di atas baru dijelaskan di sini perumpamaan fal awwalu. Ini yang nanti akan menjadi baris pertama akan kita baca. Fal awwalu zakarahu masalan lil muntafi'i bi ilmihi wasani, kalau dibaca wasaniyu tapi wasani, karena kalau dibaca wasani yu menjadi berat. Wasani zakarahu masalan linnafi'i wasalisu lil mahrumi minhuma fal awwalu, maka yang pertama. Jadi kalau kita melihat pertama ini adalah pertama dari hadis di atas ini, yaitu fakarat minha naqiyatun qabilatil ma'a, itu adalah yang pertama. Apa yang pertama dikatakan? Fal awwalu, maka yang pertama zakarahu, disebutkan masalan sebagai perumpamaan lil muntafi'i bi ilmihi, adalah sebagai teladan bagi orang yang dapat mengambil faedah dari ilmunya. Jadi lil muntafi, intafa'a yantafi'u. Jadi muntafi isim fa'il. Lil muntafi isim fa'il adalah orang yang mengambil faedah dengan ilmunya. Ada faedahnya. Sebagaimana hujan turun kemudian tumbuhlah ilalang, rumput ilalang di atas tanah tersebut. Wasani, adapun yang kedua adalah zakarahu masalan linnafi'i, yaitu contoh bagi orang yang dapat memanfaatkan ilmunya. Ilmunya bermanfaat. Jadi yang pertama adalah mengambil faedah dari ilmunya, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dapat memanfaatkan ilmunya dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga adalah lil mahrumi minhuma, wasalisu, yang ketiga lil mahrumi minhuma, adalah orang yang tidak memperoleh apa-apa, seperti yang kedua di sebelumnya. Tidak bisa mengambil faedah dengan ilmunya dan juga tidak dapat memanfaatkan ilmunya.
Artinya adalah ketika kita belajar atau mendapatkan atau memiliki suatu ilmu, bagaimana kita menjadikan ilmu kita itu bermanfaat. Bermanfaat ada kalanya kita mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Kita ajarkan ilmunya. Jadi orang akan menjadi tahu dengan apa yang kita ajarkan kepadanya. Itu. Atau yang berikutnya adalah kita menggunakan ilmu itu dalam amal perbuatan kita. Sehingga orang belajar itu dari perbuatan kita. Nah, kita mempelajari ilmu akhlak, kemudian kita memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Sehingga orang melihat, dia kok orangnya jujur ya, orang kok disiplin ya. Kemudian orang itu belajar dari kejujuran yang kita terapkan dalam perilaku kita dan kedisiplinan yang kita terapkan dalam perilaku kita. Jadi orang mengambil manfaat di situ. Jadi itulah cara menjadikan ilmu yang ada dalam diri kita itu bermanfaat. Ada kalanya kita gunakan untuk memperbaiki perilaku kita, ada kalanya kita ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Mana yang mudah bagi kita, silahkan dilakukan. Jangan sampai tidak memberi manfaat. Sudah memiliki ilmu, tidak diajarkan kepada orang lain, dan juga tidak memperbaiki perilakunya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau misalkan ilmu ini adalah bagaimana ilmu tentang Al-Quran. Setelah kita mempelajari dan memahami Al-Quran, maka bagaimana kita berusaha untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dari apa yang kita pahami, yang kita miliki. Ya, ilmu yang kita miliki dari Al-Quran itu. Atau yang kedua adalah kita jadikan ilmu, pemahaman kita terhadap Al-Quran itu, kita terapkan dalam perilaku kita. Ya kan, perilaku kita. Kenapa kita tidak mencela, tidak mengumpat dan mencela orang lain? Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul likulli humazatil lumazah. Ini kan berefek ya, memiliki dampak, impact positif terhadap diri kita karena kita memiliki ilmu dari Al-Quran yang mengajarkan pada kita tidak boleh mengumpat dan mencela. Inilah itu. Nah, sedangkan yang ketiga ini yang disebutkan dalam hadis ini adalah udah paham tentang ilmu tentang Al-Quran, ini sudah belajar tafsir, punya ilmunya, tidak diamalkan dalam perilakunya dan juga tidak diajarkan pada orang lain, akan menjadi tidak bermanfaat. Ya. Paragraf yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amalhu illa min salasin ilmin yuntafa'u bihi al-hadisu wa qala, dan bersabda. Ini adalah jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah karena ada fi'il qala. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il maldi qala. Setiap fi'il harus kita kejar siapa fa'ilnya, siapa yang menjadi subjek dari predikat ini. Karena fi'il adalah predikat. Maka di sini fa'ilnya ada di belakangnya. Siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang bersabda adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan itu menjadi maf'ul bihnya. Jadi maf'ul bihnya itu berbunyi idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin sampai akhir. Itu menjadi objek sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam objek ini kemudian ada kalimat. Idza mata ibnu Adam, idza apabila atau ketika mata telah meninggal. Nah, ini adalah fi'il. Mata yamutu, mautun. Mata yamutu mati. Mata yamutu itu mati, meninggal. Tapi kalau mata artinya adalah kapan? Kata tanya, istifham. Mata ta'ti. Mata ta'ti ini, mata tusafiru. Itu adalah kapan. Mata dengan mata, mati, mata, yamutu, mati. Mata adalah isim istifham, kata tanya, kapan. Dan idza ini, Bapak Ibu, dia lebih diikuti dengan fi'il madhi. Dengan fi'il madhi. Idza mata, fi'il madhi, idza mata. Termasuk juga dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi. Idza jaa adalah fi'il madhi. Kemudian ada idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Zulzilat itu adalah fi'il mabni majhul. Itu juga fi'il madhi mabni majhul. Idza mata, apabila mati. Siapa yang mati? Setiap kita menemukan fi'il, kita cari fa'ilnya siapa. Idza mata, apabila telah meninggal. Ibnu Adam, siapa yang meninggal? Anak Adam. Jadi anak Adam yang meninggal. Kita termasuk anak Adam. Kita ini adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, induknya kan Adam dengan Hawa. Kemudian melahirkan keturunan sampai kita sekarang ini. Ketika anak Adam meninggal, inqata'a amaluhu. Inqata'a telah terputus. Inqata'a wajahnya adalah infa'ala. Infa'ala. Jadi tambahannya apa? Tambahannya adalah alif nun. Alif dan nun. In. Sehingga kata ini yang asli adalah qata'a yaqta'un. Putus. Ya. Inqata'a apabila telah terputus amaluhu. Inqata'a amaluhu, terputuslah amalannya. Inqata'a ada fi'il madhi, maka setiap fi'il ada fa'il. Fa'il ada di belakangnya. Amaluhu, amalannya. Iya, karena orang yang sudah meninggal tidak bisa melakukan amal perbuatan lagi. Illa, kecuali. Jadi ini memberikan makna penegasian, memberikan kabar bahwa kalau anak ada meninggal, semua itu sudah terputus. Semua sudah terputus. Yang biasa tersambung ketika di dunia, saat dia meninggal, terputus. Kecuali, ada illa, kecuali, yang adalah istisna. Illa, min salasin, dari tiga hal. Illa min salasin. Kenapa salasin di kasrah? Salasin majrur dengan kasrah karena ada huruf jar, min salasin. Apa itu? Ya, tiga ini adalah ilmin yuntafa'u bihi. Kan kalau kita lihat ada sedekah jariyah, ya kan? Sedekah jariyah. Kemudian doa anak yang soleh. Nah, berkaitan dengan pembahasan kita tentang ilmu adalah ilmin yuntafa'u bihi, adalah ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yuntafa'u, yang diambil manfaat bihi dengannya, atau yang dimanfaatkan. Al-hadisah. Ini menjelaskan, hadis yang kedua ini menjelaskan, Bapak Ibu, menyadarkan kepada kita bahwa kita ini pasti akan mati. Jadi kita ini pasti akan mati. Suatu kepastian. Kalau kita mengukur, merujuk kepada usia wafatnya Nabi SAW, lebih kurang 63 tahun, dengan usia kita sekarang, berarti tinggal berapa tahun lagi? Kita bukan berdoa, atau mendoakan bahwa akan segera mati dan akan mati, bukan. Menyiapkan diri, mengingatkan diri kita bahwa saya, Bapak Ibu, pasti akan meninggal pada waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita merasa bahwa kita adalah kullu nafsin dha'iqatul maut, maka akan mempersiapkan diri. Karena kematian itu menjadi pemutus dari qaitu ladzatid dunya, menjadi pemutus kenikmatan dunia. Orang sudah tidak bisa menikmati dunia lagi kalau sudah meninggal. Rumah yang besar akan ditinggalkan. Mobil yang mewah akan ditinggalkan. Pasangan hidup yang menyenangkan akan ditinggalkan. Sekalipun dulu pernah mengatakan akan sehidup semati. Tapi buktinya juga tidak mau mati, tidak mau menyusul mati juga. Karena itu adalah sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua akan menjadi terputus. Yang semula bisa rajin ke masjid, tidak bisa ke masjid lagi kalau sudah meninggal. Yang semula itu rajin menghadiri majelis taklim, tidak bisa menghadiri majelis taklim lagi ketika sudah meninggal. Yang semula itu rajin bersedekah, sudah tidak bisa mengeluarkan harta lagi untuk bersedekah sebagaimana dia dulu. Yang dulu menyapa kawannya di pagi hari, menanyakan kabar, sekarang sudah tidak bisa lagi yang demikian itu. Ya. Dan dari Indonesia ada kabar bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, juga terakhir rektor Universitas Paramadina juga meninggal dunia dari usia yang masih muda juga. Artinya setiap kita pasti akan meninggal, semua akan terputus illa min salasin, kecuali tiga perkara. Sedekah jariyah. Ada sedekah yang dikeluarkan ketika masih hidup, misalkan
kita pernah berinfak, kita pernah berwakaf, kemudian kita memberikan sesuatu kepada orang lain, saya akan memberikan hadiah kitab. Kitab itu kitab Ihya misalkan. Saat ini tak kasih kitab Ihya. Kemudian kitab itu dipakai untuk mengajarkan orang lain. Nah, sedekah jadi adalah selama kitab itu masih dipakai untuk mengajar orang lain, kemudian dibaca untuk mempelajari kandungan isinya, itu maka selama itulah orang yang memberikannya itu masih mendapatkan pahala. Selama barangnya itu masih bermanfaat di dunia dan masih digunakan. Ya. Atau misalkan kita ada yang memberikan sedekah, saya kok lihat masjid sana kok karpetnya sudah berumur ya. Kemudian dikasih karpet yang baru agar lebih nyaman dipakai untuk sholat berjamaah dengan jamaah yang ada di sana. Selama karpet itu dipakai untuk jamaah, selama itulah pahala terus mengalir kepada pelaku. Inilah sedekah jariah antara lain. Atau doa anak yang soleh. Maka doa anak yang soleh, orang tua dengan anaknya, maka anak menjadi investasi orang tua fid dunya wal akhirah. Menjadi investasi bagi orang tua di dunia maupun di akhirat. Bagaimana tidak? Di dunia anak yang soleh akan mendoakan orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fir lana wali walidina atau wali walidain. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Akan mendoakan dengan bahasa Arab atau dengan bahasanya untuk kedua orang tuanya. Ketika masih hidup didoakan, ketika sudah wafat didoakan. Karena kalau sudah meninggal, kalau orang sudah meninggal, maka doa inilah menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang nanti dan sesuatu yang memiliki dampak penting dalam kehidupan di dunia berikutnya, di alam barzah. Ya kan? Anak yang saleh akan mendoakan orang tuanya agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, ya Allah, baik dosa yang kecil, dosa besar yang belum sempat dimintakan ampunan kepadamu, ya Allah. Maka hamba memohonkan ampunan untuknya kepadamu, ya Allah. Nah itu, terimalah amal ibadahnya, ya Allah. Gitu. Terus itu mendoakan pada orang tua. Kemudian juga ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini adalah apa yang kita ajarkan kepada orang lain semasa hidup kita. Bapak Ibu selaku orang tua mungkin pernah atau selalu mengajarkan kebaikan pada anak-anaknya. Kemudian anak ini melakukan atau mengerjakan apa yang kita ajarkan kepadanya. Dan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Orang tua pernah mengajarkan, nak, kakak, adik, berkatalah jujur, hindarilah berdusta. Dalam kondisi apapun, hindarilah dusta, selalu jujur. Kalau salah, katakan salah. Jangan malu untuk mengakui kesalahan dan perbaikilah kesalahan itu dengan kebaikan. Karena itu menjadi ilmu yang diajarkan kepada anak. Kemudian anak mempraktekkan, mengamalkan ajaran dari orang tuanya. Atau bahkan kita mengajarkan ilmu kepada orang lain. Bagaimana kita mengajarkan orang-orang tentang sholat yang baik. Bagaimana juga kita mengajar kepada orang-orang terkait dengan melakukan membaca Al-Quranul Karim. Tahsin tilawatil Quranul Karim. Bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan juga yang benar. Itu kan juga ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab itu orang bisa membaca kitab gundul, kitab kuning. Dengan membaca kitab gundul atau kitab kuning ini mengetahui khazanah keislaman. Oh, di sana memahami perkataan, pendapat dari ulama salafun saleh sehingga juga bermanfaat bagi kehidupannya. Nah, inilah ilmu yang bermanfaat. Artinya kalau kita mengajarkan sesuatu ilmu yang baik, ilmu agama khususnya, maka itu akan memberi dampak positif terhadap kehidupan kita di perjalanan berikutnya. Ilmin yuntafa'u bihi. Nah, maka tentunya kita kalau mau mengajarkan sesuatu kebaikan pada orang lain tidak harus menunggu menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen atau profesor baru mau mengajarkan. Sekarang ini pun kita bisa mengajarkan melalui tulisan kita, tulis kemudian kita share kepada kawan-kawan, hikmah dari sebuah hadis atau hikmah dari satu ayat Al-Quranul Karim kita share. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ini adalah hadis yang kedua. Sekarang hadis yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
Waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Ad-dalu ini adalah isim fa'il. Ad-dalu. Gitu. 'Alal khairi kafa'ilihi. Bapak Ibu kalau ditanya ini jumlah ismiyah atau fi'liyah, sudah kelihatan. Ini adalah jumlah ismiyah. Betul, adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena kalimat ini yang di sini ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Ini adalah ad-dalu sebagai mubtada, isim yang dibaca rafa sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya ini berupa jar majrur 'alal khairi. Ad-dalu 'alal kafa'ilihi, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Maka seperti pelakunya. Orang yang menunjukkan atas kebaikan, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, seperti pelakunya, seperti orang yang mengerjakannya. Maksudnya adalah kalau kita menunjukkan pada orang lain, misalkan kita mengatakan, nak, puasa Ramadan itu pahalanya kita menunjukkan pahala dari puasa Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita mengatakan bahwa barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan dasar keimanan kepada Allah dan mengharap pahala darinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah lampau, dosa-dosa kecil yang sudah lampau. Orang yang kita kasih tahu tadi kemudian melaksanakan apa yang kita ajarkan. Kita tidak melaksanakan. Misalkan kita tidak melaksanakan apa yang kita sampaikan. Kita itu dapat pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan kebaikan yang telah kita tunjukkan kepadanya tadi. Itu misalkan kalau puasa Ramadan. Misalkan kita menunjukkan terkait dengan fadilah keutamaan orang bersedekah. Orang bersedekah dari sekian banyak kelebihan orang yang bersedekah adalah Allah selamatkan dia dari mara bahaya, gitu. Sehingga orang yang kita kasih tahu, kalau kita sedekah, itu salah satu pahalanya itu adalah Allah bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya yang ada di depan kita. Kita kasih tahu demikian. Orang yang kita kasih tahu ini kemudian mengamalkan. Semula tidak tahu menjadi tahu kemudian diamalkan. Sekalipun kita bukan orang yang bersedekah, tapi kita dapat pahala dari sedekah yang dilakukan oleh orang yang tadi barusan kita kasih tahu keutamaan dari sedekah itu. Oleh karena itu, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, boleh jadi kita mengetahui banyak amal-amal yang baik, amal yang soleh. Boleh jadi kita mengetahuinya. Bisa jadi dari sekian banyak, ada yang sudah kita laksanakan, ada yang belum. Ada yang belum kita laksanakan. Mungkin karena kondisi kita ini belum mampu melaksanakan itu, misalkan. Atau dalam kesempatan yang tidak memungkinkan melaksanakan kebaikan yang kita sampaikan tadi. Tapi tetap kita sampaikan. Ternyata kita sampaikan satu perkara yang baik. Misalkan dalam forum ini. Kita menyampaikan satu keutamaan daripada orang yang sedekah. 17 yang hadir. Kemudian dari 17 ini, ada sekitar 15 kemudian yang melaksanakan bersedekah, bersemangat untuk bersedekah. Maka saya selaku yang memberitahukan tentang sedekah tadi mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang bersedekah tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala pelakunya itu. Kita memberitahukan bahwa kalau orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, memberi berbuka, makanan berbuka bagi orang berpuasa, itu mendapat pahala sebagaimana dia itu berpuasa. Sebagaimana pahala orang yang sedang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Nah, ketika dikasih demikian, kemudian menjadi semangat untuk memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Tetapi juga dia berusaha untuk melaksanakan puasa. Tidak hanya memberi buka puasa saja. Sehingga pemahamannya menjadi tidak salah. Yang salah gini, misalkan di bulan Ramadan, si A ini tidak puasa, tapi dia rajin memberi berbuka kepada orang yang berpuasa. Sehingga ditanya, Fulan, kenapa engkau tidak berpuasa Ramadan? Kenapa engkau hanya mencukupkan diri dengan memberi buka puasa? Dijawab, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia seperti mengerjakannya.
Seperti mengajarkan, saya tidak berpuasa tapi berbuka pada orang yang berpuasa, maka kan pahala saya seperti orang yang berpuasa. Nah, betul pahalanya dia mendapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa, tetapi kewajiban dia sebagai muslim untuk puasa Ramadan tetap harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan yang demikian itu. Karena itu menjadi kewajiban fardu ain. Ya, bukan fardu kifayah, melainkan fardu ain. Nah, ini ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Ini hadis yang ke-1, 2, 3 ya. 3. Yang keempat adalah wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa qala sallallahu alaihi wasallam itu ada jumlah fi'liyah. Apa yang disabdakan Rasul? La hasada. Bacanya adalah la hasada. Illa fisnataini. Illa fisnataini. Fi, kalau baca kan fi isnataini, ya kan? Fi isnataini. Kenapa bukan isnatani? Ya, karena ada fi, dan fi ini adalah harful jar dan dia memajrurkan isim musanna. Nah, isnataini adalah isim musanna. Kalau rafa dengan alif nun isnatani, kalau nasab dan jar dengan ya nun isnataini gitu. La hasada illa fisnataini. Rajulun, nah ini ada dua harokat, rajulun dan juga rajulin. Bedanya apa? Kalau rajulun berarti dia mengawali satu kalimat, kalau rajulin adalah menjadi badal dari fisnataini ini. Boleh kita baca rajulun saja. Rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nasa. Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahran. Ya, sirran wa jahran. Kita lihat. La hasada bisa diartikan tidak termasuk hasad, tidak termasuk iri. Illa fisnataini, kecuali pada dua hal berikut ini. Artinya adalah dua hal berikut ini yang akan disebutkan di dalam hadis ini itu tidak termasuk hasad kalau kita ingin seperti dia. Apa itu makna hasad? Hasad itu adalah menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Misalkan si A dengan si B. Si B ini mendapatkan kenikmatan. Jadi karirnya bagus, kemudian rezekinya juga lancar, kemudian keluarganya juga harmonis. Si A kepanasan, lihat keluarga si B. Maka si A itu menginginkan, entah itu didoakan, atau menginginkan kenikmatan seperti karir itu menjadi hilang. Karirnya itu menjadi rusak. Kemudian rezeki yang lancar itu menjadi tersendat dan dia dimiskinkan. Kemudian yang ketiga ada keharmonisan itu diharapkan menjadi cekcok dalam rumah tangga. Orang yang menginginkan contoh keburukan seperti tadi kepada orang lain itu termasuk orang yang hasad. Orang hasad. Kenapa? Karena dia menginginkan kenikmatan dari orang lain itu hilang, sirna dari orang tersebut. Nah, itu ada hasad. Itu tidak baik. Oleh karena itu dalam surat Al-Falaq, dalam ayat yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung pada Allah min syarri hasidin, dari kejahatan orang yang dengki, idza hasada, apabila dia itu dengki. Nah, kan kita tidak tahu Bapak Ibu, siapa yang dengki, siapa yang dengki terhadap diri kita. Atas apa dia dengki dari apa yang terdapat pada diri kita. Kan kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita, dan doa orang yang dengki atas diri kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Karena orang yang dengki juga hambanya Allah. Orang yang dengki kan juga hambanya Allah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, untuk orang yang didengkiin, jadi objek kedengkiannya itu agar hilang, agar rusak karirnya, kemudian agar miskin, dimiskinkan, melarat, kemudian juga rumah tangganya hancur. Nah, orang yang demikian kan kita tidak tahu siapa yang dengki pada diri kita dan seperti apa kedengkiannya itu. Berikut ini tidak termasuk perbuatan dengki, atau dalam
At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam Nawawi juga mengutip hadis ini, al-ghibthah. Ghibthah itu adalah si A dengan si B. Si A ini memiliki kelebihan. Allah berikan kenikmatan pada si B. Si A ini menginginkan kenikmatan yang ada si B itu juga terjadi pada dirinya tanpa menghilangkan kenikmatan yang ada pada si B. Nah, kita lihat hadisnya. Rajulun atahullahu hikmatan. Yang pertama adalah seseorang yang atahullahu hikmatan. Allah anugerahkan kepadanya hikmah ilmu. Fahuwa yaqdi biha. Maka rajulun ini, orang ini kemudian menegakkan, misalkan yaqdi biha bisa artinya menegakkan keadilan dengan ilmu itu. Wa yu'allimuha an-nasa, dan mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Kita melihat ya Allah, si fulan itu ya Allah, dia menjadi orang yang berilmu, menegakkan keadilan dengan ilmunya, mengatakan ini yang benar, ini yang salah, ini yang baik, ini yang buruk, keadilan ditegakkan. Kemudian mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Dia tidak bakhil. Orang bertanya dijawab, kemudian diajarkan pada orang lain. Saya ingin seperti dia ya Allah. Itu boleh. Itu bukan hasad. Kenapa? Karena kita ingin diberi oleh Allah kebaikan sebagaimana orang lain diberikan itu. Dan kita ingin seperti itu boleh. Selama tidak menginginkan kenikmatan pada orang lain itu sirna daripadanya. Nah itulah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah warajulun atahullahu malan. Dan seseorang yang atahullahu malan, Allah berikan kepadanya harta. Malan ini dalam bentuk isim nakirah kan? Nah, nanti kita bahas dari sisi bahasanya. Allah beri harta kepada orang tersebut. Fa wa yunfiqu minhu sirran wa jahran. Sehingga dia ini menginfakkan, membelanjakan harta itu, dalam hal ini adalah menggunakan harta itu di jalan Allah, membelanjakan harta itu di jalan Allah dalam kebaikan, sirran wa jahran, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dia berinfak secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Artinya adalah terang-terangan ini orang bisa melihat, tapi dia tidak pamer. Dia kemudian contohnya mengangkat uangnya. Saudara-saudara ini loh, $300 mau saya masukkan ke kotak ini, saksikan nih, $300 nih. Nah, tidak demikian. Ya dia infak biasa, ikhlas karena Allah, hanya saja orang bisa melihatnya. Kalau yang sirran secara sembunyi-sembunyi orang lain tidak tahu. Nah, mari kita lihat dari sisi bahasanya. La hasada ilal fitnataini. Lainnya adalah la jenis. Kita belum mempelajari tentang huruf la ini. Jadi kayak misalkan la haula wa la quwata, itu ada pembahasan sendiri, la jenis. Rajulun atahullahu malan. Jumlah rajulun atahullahu hikmatan. Ini kalimat ini menarik. Bapak Ibu yang sudah mempelajari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, mari kita coba terapkan di sini. Kita baca rajulun dengan dhammah. Rajulun ini termasuk isim nakirah. Ya kan? Isim nakirah. Karena dia tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam jadi isim ma'rifah ar-rajulu. Rajul ini memiliki makna nakirah, siapapun saja. Rajulun, siapapun. Termasuk perempuan di dalamnya. Kalau disebutkan rajulun, imro'ah, perempuan itu masuk di dalam makna rajulun ini. Tapi kalau dalam hadis digunakan kata imro'atun, bermakna perempuan, lelaki tidak masuk, tidak include di dalamnya. Rajulun, atahullahu malan. Atahullahu hikmatan. Kenapa menyebut malan terus? Atahullahu hikmatan. Atahullahu hikmatan. Ata telah memberinya kepadanya. Allahu adalah Allah, hikmatan hikmah. Ini adalah jumlah fi'liyah. Atahullahu hikmatan. Jumlah fi'liyah. Ada fi'il ata, ada maf'ulun bihi, kemudian maf'ul bihi yang pertama, Allah adalah fa'ilnya, hikmatan adalah maf'ul bihi yang kedua. Ini susunannya adalah fi'il, maf'ul bih, fa'il. Ya kan? Fi'il, maf'ul bih, kemudian fa'il, plus maf'ul bih lagi, hikmatan.
Kata atahullahu hikmatan ini itu menempati posisi sebagai khobar. Karena kalimat ini adalah kalimat jumlah ismiyah. Rajulun adalah mubtada'nya, kemudian khobarnya adalah atahullahu hikmatan. Ya. Ini kalimat ini ya. Fahuwa yaqdi biha. Maka dia yaqdi menegakkan keadilan dengan hikmah ilmu tadi. Fahuwa, maka ini juga jumlah ismiyah. Huwa adalah mubtada, yaqdi biha itu adalah jumlah fi'liyah. Karena qada yaqdi, ada qadi, orang yang menjadi hakim, itu disebut dengan qadil qudat. Kalau misalkan kita adalah hakim agung, ya, qadil qudat. Tapi paham ilmu agama dan juga paham terkait dengan tafsir dan Al-Quran dan hadis. Sehingga dia mampu menegakkan keadilan berdasarkan dari ilmu, bukan kepentingan dan kecenderungan nafsunya, bukan. Fahuwa yaqdi, fahuwa adalah mubtada, yaqdi adalah fi'il mudhari'. Setiap fi'il ada fa'ilnya. Maka yaqdi ini adalah fi'il mudhari'. Siapa fa'ilnya? Dhamir huwa mustatir. Kembali kepada huwa. Huwa ini kembali pada siapa huwa? Kembali kepada rajulun. Nah, jumlah fi'liyah yaqdi biha ini pada tempatnya khobar sebagai khobarnya mubtada huwa. Huwa ini menjadi mubtada, khobarnya adalah yaqdi. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Ini juga belum kita sampaikan karena ada di silabus bahasa Arab tingkat 2. Wa yu'allimuha an-nasa. Baunya bau ataf wa. Yu'allimu, allama, yu'allimu, fa'ala, yufa'ilu. Bahasanya adalah fa'ala, yufa'ilu. Allama, yu'allimu. Mengajarkan. Fi'il. Fa'ilnya siapa? Dhamir mustatir huwa. Huwa kembali pada huwa di sini fahuwa. Huwa ini kembali pada siapa? Kepada rajulun gitu. Atau kita langsung mengatakan ini siapa fa'ilnya? Rajulun. Nah, rajulun kan cukup jauh ya. Dari sini perjalanannya kan cukup jauh. Maka ini adalah fi'il, fa'ilnya adalah rajulun. Ha, ini kembali pada hikmah. Kalau hikmah adalah isim mu'annas, maka domirnya, penggantinya juga ha isim mu'annas. Sebagai maf'ul bih yang pertama. Sedangkan maf'ul bih yang kedua adalah an-nasa. Ini maf'ul bih yang kedua, an-nasa. Sehingga yu'allimuha ini adalah khobar. Khobar berupa jumlah fi'liyah. Khobar lantas kalau khobar, mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah huwa. Kembali ke huwa. Jadi, fahuwa yaqdi biha wa huwa yu'allimuha an-nasa. Karena ini adalah wawu ataf. Ya, wawu yang menghubungkan dengan jenis kata setelahnya. Karena setelah wawu ataf, ma'tafnya adalah yu'allimu adalah fi'il mudhari'. Maka fi'il mudhari' ini diikutkan dengan yaqdi fi'il mudhari' juga. Ma'taf alaih. Yang diikuti di sini adalah fi'il. Maka kalau yaqdi fi'il, sebelum wawu ini adalah fi'il, maka setelah wawu harus berupa fi'il. Fi'ilnya sama-sama fi'il mudhari'. Kalau sebelum wawu adalah isim, misalkan mubtada atau khobar, maka setelah wawu juga harus berupa isim dan dia sebagai khobar. Nah, itu apa namanya di sisi bahasanya. Warajulun, dan orang yang atahullahu malan. Rajulun ini adalah mubtada, atahullahu malan adalah jumlah fi'liyah. Ada fi'il atahu adalah maf'ulun bihi yang pertama. Allahu adalah fa'il, malan adalah maf'ul bihi yang kedua. Maka jumlah fi'liyah, fi'il, maf'ul bih, fa'il, maf'ul bih ini sebagai menempati posisi khobar. Posisi rafa sebagai khobar. Kalau dibahasakan fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Nah, fi mahalli raf'in ini belum kita pelajari ya. Fa yunfiqu minhu sirran wa jahran. Maka dia menginfakkan, anfaqa yunfiqu menginfakkan, mengeluarkannya, membelanjakan jalan Allah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Oke. Artinya ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita melihat ya Allah si fulan itu dia kaya ya Allah. Tapi dia gemar untuk berinfak. Zakat dikeluarkan, sedekah dikeluarkan, infak dikeluarkan. Ada orang yang perlu bantuan, mudah dan ringan untuk membantu.
Ada yang perlu pinjaman, dikasih pinjaman dengan syarat yang tidak memberatkan gitu. Saya ingin seperti dia ya Allah, agar bisa memberi banyak bantuan, bisa membantu banyak orang ya Allah. Jadi kalau orang terbantu secara ekonomi, itu juga nanti berpengaruh pada kekhusyuan dalam ibadahnya. Jadi boleh kita mau menjadi orang yang pertama, ingin seperti orang yang pertama, diberi ilmu oleh Allah, kemudian bisa menegakkan keadilan dan mengajarkan pada manusia, boleh. Atau seperti orang yang kedua, adalah diberi harta menjadi orang kaya, kemudian gemar berinfak. Bagi yang fardu maupun yang sunnah. Infak yang wajib seperti zakat, sunnah ya infak dan sedekah itu. Boleh. Atau kombinasi Pak Ustadz ya. Bagaimana? Atau juga kombinasi juga boleh Pak Ustadz ya. Dua-duanya boleh, dua-duanya pun boleh. Dua-duanya ingin menjadi orang yang berilmu, kemudian kaya. Itu dermawan. Berilmu, dermawan. Itu juga boleh. Maka ini tidak termasuk hasad selama tidak menginginkan kenikmatan pada orang lain itu hilang darinya. Hilang dari orang tersebut. Jadi kalau kita lihat orang kaya kan kita ingin seperti beliau ya Allah. Orang itu tetap kaya, tidak akan tetap kaya dan tetap memberi manfaat kepada sekitarnya. Hanya saja kita ingin seperti dia, itu boleh. Taib. Nah kemudian Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah ini keterangan yang terakhir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai sini ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala khulafai rahmatullahi, ala khulafai rahmatullahi. Qila wa man khulafauka? Qala alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallahi. Kita lihat keterangannya. Nabi SAW bersabda, ala khulafai. Jadi ala khulafai rahmatullahi. Bapak Ibu kalau kita lihat kalimat ini, ala khulafai rahmatullahi, ini adalah jumlah ismiyah. Nah, kalau kita dengar kata jumlah ismiyah, maka kita ingat, oh ada mubtada dan khobar. Iya. Mana mubtadanya, mana khobarnya? Kita cari. Maka mubtadanya di sini adalah rahmatullahi. Itu mubtada di belakang. Ustaz, mubtada katanya di depan. Iya. Dulu kita sampaikan di awal pembelajaran, kaidahnya mubtada itu di depan, setelah mubtada itu khobar. Tapi dalam kasus yang lain, mubtada itu di belakang. Ada kalanya mubtada diakhirkan dalam hukumnya wajib maupun boleh, jaiz. Itu boleh di depan, boleh di belakang. Dalam redaksi ini, kasus ini adalah ala khulafai, ini menjadi khobarnya. Ala khulafai. Ini khobarnya. Khobar itu kan di belakang. Tapi kalau ada khobar di depan, itu kan menjadikan tidak biasa. Oleh karenanya disebut dengan khobar muqaddam, mubtada muakhar. Khobar muqaddam adalah khobar yang biasa di belakang, itu muqaddam, dikedepankan urutannya. Mubtada yang biasa di depan kemudian diakhirkan, maka disebut dengan mubtada muakhar, yang diakhirkan. Yang diakhirkan. Ada mubtada, ada khobar muqaddam, ada mubtada muakhar. Ini mudah-mudahan nanti bisa ditemukan di pembelajaran level berikutnya. Ini adalah ala khulafai. Kalau kalimatnya rahmatullahi ala khulafai. Dampaknya bagaimana? Ya, berpengaruh pada artinya. Memberikan makna penegasan. Ala khulafai. Atas atas khalifahku. Khulafa itu dampak dari khalifatun khulafai. Khulafa. Kan ada khulafaur rasyidin. Kan khalifah jamaknya adalah khulafa. Rahmatullahi, rahmat Allah. Jadi rahmat Allah atas khalifahku. Kila dikatakan, waman khulafauka, dan siapakah yang menjadi khalifahmu itu? Siapa yang dimaksud dengan khalifah di sini? Jadi khalifah yang dimaksud di dalam hadis ini itu siapa? Gitu. Kalau misalkan dalam surah Al-Baqarah 30 itu kan nanti ada khalifah dalam makna sebagai orang yang menjaga kehidupan di dunia,
kemudian tidak berbuat kerusakan di sana, melaksanakan perintah Allah di dunia dan tidak berbuat kerusakan. Hadis ini membincangkan terkait dengan khalifah. Siapakah menjadi khalifahmu? Itu Nabi menjawab, qala alladzina yuhyuna sunnati, adalah orang-orang yang yuhyuna, menghidupkan. Ahya yuhyi, yuhyiyani yuhyuna wahumahum, itu yuhyuna adalah orang-orang yang menghidupkan sunnati, gitu, sunnahku, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah misalkan sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah, ada sunnah amaliyah, sunnah Nabi kan banyak itu. Maka menghidupkan sunnah Nabi, yang dihidupkan sunnahnya dipraktekkan, diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Yang pertama, wa yu'allimunaha ibadallahi. Tidak hanya menghidupkan sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi dengan mengamalkannya, tapi juga yu'allimunaha, mengajarkan mereka ini, mengajarkan sunnah Nabi, kembali pada sunnati, ibadallahi adalah kepada hamba Allah. Kita tidak hanya melaksanakan sunnah Nabi, tapi juga mengajarkan kepada hamba Allah, ada yang mengajarkan kepada orang lain. Karena ini kan pembahasan kita terkait dengan keutamaan mengajar. Jadi khulafai rahmatullahi, rahmat Allah ada pada atas khalifahku, dan khalifah Nabi adalah mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi dan mengajarkan kepada orang lain, kepada hamba-hamba yang lainnya. Maka kalau kita lihat sunnah Nabi banyak. Kita bisa lihat sunnah Nabi dalam hadis, kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Muslim atau dalam kitab Sunan, itu begitu banyak sekali sunnah-sunnahnya. Demikian Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Jadi kita ada satu halaman yang akan kita baca satu persatu. Kemudian kalau selesai sampai bawah, balik lagi ke atas Pak Kui. Ditentukan satu orang satu paragraf seperti ini. Ada yang dapat yang panjang, ada yang pendek. Nah, satu paragraf ini bisa, satu halaman ini mungkin dibaca untuk ini 1, 2, 3, 4, 5. Bisa jadi nanti 3 atau 4 putaran gitu. Allah alam biswab. Demikian Pak Kui, saya kembalikan kepada Pak Kui selaku mudir atau yang mengatur pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Kui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus. Iya Pak. Silakan Pak Agus. Cak Kui ada tugas ke masjid katanya. Jadi minta digantikan. Dibantu untuk menjalankan sebagaimana biasanya. Iya. Jadi ini ya. Beliau minta saya menggantikan menjadi moderator insya Allah. Dan saya juga mau pamit. Mohon maaf. Iya, pas tugas pamit tuh Mas Doni. Saya udah bilang. Ini landlordnya mau datang. Tapi boleh tanya dulu Pak. Sorry. Boleh tanya. Tentang itu. Mohon maaf Mas Agus. Silakan. Yang di hadis yang sebelum terakhir Pak. Yang saya masih penasaran dengan yang rojulun atahullahu malan atau yang rojulun atahullahi. Itu case-nya atahu itu saya ini kan fi'liyah ya Pak ya. Betul jumlah fi'liyah. Terus tadi Bapak sampaikan atahu tadi apa Pak artinya Pak? Diberikan, memberikan. Jadi diberikan, Allah berikan padanya. Ya. Soalnya saya bingung dengan Allahu sama rojulun itu dua-duanya rafa ya Pak ya. Betul, dua-duanya rafa Pak Dani. Jadi siapa memberikan siapa? Ini Pak Dani, kita udah belajar terkait dengan jumlah ismiyah. Di dalam jumlah ismiyah itu Pak Dani, ada mubtada, ada khobar kan? Iya, masih ingat? Ada mubtada, ada khobar. Oh di sini ini loh, jadi di sini ismiyah. Masih ingat Pak Dani? Masih ingat insyaallah. Nah, rojulun ini kita ambil kasih yang pertama. Yang pertama adalah rojulun. Rojulun ini sebagai mubtada. Nah,
Nah, kalau ada mubtada, maka harus ada khobar. Khobarnya adalah atahullahu hikmatan. Atahullahu hikmatan. Pelajaran ini belum kita sampaikan di kelas Arab, tapi kita sampaikan di sini. Atahullahu hikmatan, ini adalah satu kalimat. Atahullahu hikmatan, ini adalah satu kalimat. Tapi kalimat ini menjadi predikat bagi rajulun, karena rajulun adalah subjek. Khobarnya bagi mubtada rajulun. Nah, karena ini jumlah fi'liyah. Susunannya adalah ada fi'il, maf'ul bih terlebih dahulu, maf'ul bih yang pertama hu, maf'ul bih, Allah sebagai fa'il, kemudian hikmatan maf'ul bih yang kedua. Nah, ini menempati posisi sebagai khobar rajulun. Dan di dalam Al-Qur'an bisa mungkin kalau kita cari juga akan kita menemukan yang seperti ini. Nah, gitu, rajulun atahullahu hikmatan. Jadi maknanya lebih dalam, lebih kuat gitu. Ketika predikat berupa kalimat, predikatnya berupa kalimat, seperti kalimat fi'liyah seperti ini. Jadi seolah-olah ada dua kalimat. Pertama adalah kalimat atahullahu hikmatan, satu. Kalimat yang kedua adalah rajulun atahullahu hikmatan. Jadi dua kalimat. Yang biasa kita pelajari di kelas kan, misalkan ar-rajulu jalisun. Lelaki itu duduk. Nah, itu kan yang mudah-mudah saja. Tapi kalau sudah diaplikasikan di sini menjadi kompleks. Bisa diterima Pak Danin, ya? Iya, bisa. Mohon maaf ya Pak, ini soalnya landlord saya mau ngecek rumah, jadi saya harus bersih dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Oh, Dani. Oke, insya Allah. Gimana ini yang caranya? Jadi baca satu-satu ya, dipanggil ya. Bagus, seperti yang biasanya bagus. Oke, insya Allah. Sebelumnya boleh nanya dulu nggak Ustadz? Boleh Bu Sena, boleh. Ya, menyambung tadi pertanyaan, kalau rojulin, jadi ila fi snaini rojulin itu, jadi kalau i'rabnya jadinya apa kalau rojulin Pak? Jadi badal. Badal Bu Sena, badal. Badal bagi mubdal minhu. Ada 4 sekawan tawabi dalam pembelajaran nahwu, ilmu nahwu bahasa Arab itu ada tawabi. Tawabi ini adalah sesuatu yang mengikuti sebelumnya. Ada naat. Naat ini bisa kita sebut dengan sifat. Kan sifat mengikuti yang disifati. Naat. Ada ataf. Seperti tadi kita mempelajari ataf wawu itu. Ataf ini kan setelahnya, kata setelah ataf harus ikut bentuknya dengan kata sebelum wawu. Naat, ataf. Ada taukid. Taukid ini adalah penguat. Penguat ini harus mengikuti apa yang dikuatkan. Maka kata yang pas itu seperti apa? Badal. Nah, pembahasan kita adalah badal. Badal ini pengganti. Pengganti ini adalah pengganti harokatnya sama dengan yang diganti. Nah, contoh kasusnya di sini ila fitnataini. Fi harfu jar, isnataini adalah majrur. Ya kan? Majrur isim dibaca jar. Nah, fitnataini dalam 2 hal. 2 hal ini apa? Maka 2 hal ini dijelaskan. Rojulin yang pertama. Jadi rojulin, kenapa di rojulin dibaca jar dengan tanda kasroh? Karena rojulin ini menjelaskan atau mengganti dari kata isnataini yang dibaca jar dikarenakan ada huruf fi. Maka rojulin dibaca jar. Yang kedua adalah warojulin juga dibaca jar. Tapi dalam kitab kita ada 2 bentuk. Dalam 2 bentuk adalah dibaca rojulun dan juga dibaca rojulin. Sebentar saya ngecek di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kemarin sempat mengajarkan ini. Rojulun. Kalau di hadis yang lain dibaca rojulun. Ada harakatnya rojulun. Nah di sini ada rojulun dan juga rojulin. Seperti itu penjelasan singkatnya Bu Sino. Jadi rojulin ini menjadi penjelas pengganti dari isnataini. Karena isnataini dibaca majrur, maka rojulin juga dibaca majrur dengan tandanya kasrah. Berarti yang atahullah itu bukan jadi khobar lagi ya fungsinya, jadi kalau pakai rojulin. Kalau dia dibaca rojulin karena posisinya itu
dia bisa menjadi khobarnya juga. Tetapi kan mubtada harus dibaca rafa ya. Maka kalau rajulin ini atahullah boleh menjadi seperti tadi yang Bu Nisa sampaikan, tidak menjadi khobar bagi rajulin. Tetapi dia adalah menjadi kalimat yang berdiri sendiri. Menjadi penjelas rajulin. Siapa rajulin ini? Ada apa dengan rajulin? Rajulin yang atahullahu hikmatan. Kasusnya dia tidak menjadi mubtada lagi, tapi menjadi kata yang lain, menjadi badal bagi isnataini. Boleh. Seperti itu boleh. Maka di sini ada 2 harokat. Tapi yang seperti ini 2 harokat ini tidak kita temukan. Seperti ini. Jadi mubtadanya yang mana, Ustaz? Kalau kita membaca rajulun, maka dia menjadi sebagai mubtada. Ini, Bu. Rajulun ini menjadi mubtada. Kalau dibaca rajulin kan menjadi Kalau dibaca rajulun, dia terus, bukan menjadi badal, jadi mubdal minhu yang diganti, mengganti. Mubtadanya yang mana, Ustaz? Bagaimana? Kalau dibaca rajulil dia kan jadi badal dari isnaini dan atau atahullahu tetap khobar. Lalu mubtadanya yang mana? Dia tidak menjadi khobar lagi. Kalau kita baca rajulin, atahullahu tidak menjadi khobar, jadi berdiri sendiri jumlah fi'liyah. Baik, Ustaz. Oke. Alhamdulillah, semakin menarik kalau kita kaji bahasanya. Ini belum lagi Al-Quran, belum lagi ayat Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan Allah ya untuk selalu ya belajar ini, insya Allah. Ada lagi nggak yang mau bertanya sebelum kita berikan tugas satu persatu, insya Allah? Nggak ada ya. Menurut ini ada 16 partisipan ya, termasuk Ustaz. Jadi kita panggil satu aja berdasarkan ini aja yang ada di saya, list yang dari atas itu, karena Mbak Pirilian itu baru bertanya, Mbak Lian baru bertanya, jadi di atas. Jadi Mbak Lian mungkin yang pertama, insya Allah. Insya Allah. Bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma afada muslimun akhahu faidatan afadola min mana ini? Kayaknya terlalu ke atas belian, terlalu ke bawah. Terlalu ke atas. Halaman berikutnya. Afwan ketinggalan. Halaman berikutnya. Fal awalu ya. Walu. Mana sih? Pas halaman berikutnya bulian. Yang asani masalah halaman 43. 43 ya, yang baris ke Baris paling atas bulian halaman 43. Yang pala saya tampilkan di layar fal awalu zikrahu masalah lil kenapa Ustaz? Zakarahu masalan lil muntafi mintafi'i bi'ilmihi wasani zikarahu masalan zakarahu misalan linnafi'i wasalisu lil muhli lil mahrumi
lil mahrumi wa min lil mahrumi wa mimman huma. Minhuma. Oh, wa min huma. Enggak ada wa. Lil mahrumi minhuma. Oh itu. Lil mahrumi minhuma. Nah, mungkin Bulian mau baca sekali lagi. Enggak apa-apa Bulian, diulangi sekali lagi. Oke. Al-awwalu. Wala awalu zakarahu misala lil mana lil apa? Masalan. Lil masala. Oke, lil masala. Lil muttafi'i. Lil muttafi'i bi'alimihi wasani zakarahu masalan linafi'i wasalasu wasalis wasalisu lil makharimi minhuma. Alhamdulillah. Yang penting jangan dulu. Maksudnya telat. Insyaallah. Jazakillah khair. Ini Pak Duta nih, Bang Duta. Silakan Bang Duta. Bisa membaca yang berikutnya insyaallah. Tolong bantu saya karena saya pakai telepon kecil. Yang mana ini? Besarin dulu Bang Duta. Nomor 2 Bang. Nomor 2 ya. Iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ismata ibnu Adam in kota amaluhu ila min salasin ilmi yuntafa'u bihi al hadisa. Alhamdulillah. Sampai situ Bang Duta. Ya, terima kasih. Itu saya kira tadi yang pertama iza ya, iza mata, iza. Oke, yang berikutnya insya Allah. Ditutup dia satu. Kalau TD Bank buka. Mbak Parihah. Mbak Parihah bisa membaca? Di unmute. Mungkin Mbak Farihah hanya menyimak Mas Agus. Menyimak ya, insya Allah ya. Pak Arif ya. Yang berikutnya, Feni ini Mbak atau Mas ya? Mbak Feni. Ibu Feni. Ibu Feni, silakan. Feni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dalu alal khairi kafailihi. Alhamdulillah. Iya, mantap. Iya. Yang berikutnya ini bahasa Arab hartunu. Samsuddin. Silakan hartunu Samsuddin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain. Rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nasa. Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahran.
Alhamdulillah. Ini sudah bisa Alhamdulillah, lancar, sangat lancar. Alhamdulillah. Oke. Berikutnya menurut daftar saya nih Mas Irfan. Udah masuk belum Mas Irfan ini? Atau masih sholat? Mungkin masih di masjid mungkin. Masih di masjid ya. Oh, okay. Pak Iskandar, Pak Is bisa membaca yang berikutnya. Nomor 5. Waqala sallallahu alaihi wasallam ala khafati rahmatullah ala khulafai rahmatullah qila wa man apa nih waman khulafauka qala alladzina yuhyuna sunnati wa ya'limunaha ibadillah. Alhamdulillah Pak Is. Pak Is nggak menyapa Pak Duta, Bang Duta. Oh iya, saya sapa dulu nih. Apa kabar Bang Duta? Oke, tadi dengeran suaranya Mbak Isna itu. Mbak Isna silakan. Balik lagi ke awal ya. Fal awalu zakarahu masalan lil muntafi'i ilmin wasani zakarahu masalan lil nafi'i wasalisu lil mahrumi manhima minhuma. Alhamdulillah deh. Jadi nah. Oke, insyaallah jazakallah khair. Menurut daftar berikutnya Mbak Ningsih ya. Tadi kedengaran juga suaranya. Bukan suara saya. Oh, bukan suara. Silakan Nis. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iza mata banu adama in qata'a amaluhu ila min salasi ilmi yuntafa'u bihi al-hadisa. Alhamdulillah, Bu Ningsih. Ya. Berarti ilmin salasin. Ya, tanwin insyaallah. Kemudian ini Ben nih. Ini Ben bisa baca. Oke, insyaallah. Yang pendek dikasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Masyaallah. Alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah, mantap. Mbak Seno yang berikutnya sama-sama Tanasi. Iya. Yang itu. Bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnataini rajulun atahullahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimu hannasa wa rajulun atahullahu malan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahran. Alhamdulillah.
Udah lulus semua nih muridnya. Alhamdulillah, bagus. Mantap. Iya. Berikutnya Mas Teguh. Bisa baca yang berikutnya, yang kelima. Saya Bu Teguh ya, Pak. Oh, Mbak Teguh berarti. Bu Teguh ya dia. Bu Teguh. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu sallallahu alaihi wasallam ala khulafai rahmatullahi bila wa man khulafauka ad-dinu yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadullah. Alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Alhamdulillah. Iya. Yang berikutnya balik lagi ke yang pertama, ini Mbak Wahyu ya. Mbak Wahyu bisa membaca yang pertama insya Allah. Iya, insya Allah. Maaf tadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awalu zakarohu masalan lil muntafi'i fi ilmihi watani zakarohu wasalan lil nafi'i wasalisu lil mahrumi min huwama. Alhamdulillah. Iya, berikutnya yang kedua ini Mas Arif nih, hostnya, silahkan. Oke, insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ma ta ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin ilmin yuntafa'u bihi al-hadits. Alhamdulillah. In quti'a, Mas Arif. In quti'a, bukan in qata'a. Oh, in qata'a. Qata'a atau qati'a? In qata'a. In fa'ala in qata'a. Ya. Oke. Nih saya panggil lagi Mas Irfan nih kalau ada, atau Bu Irfan. Bu Riris kalau ada. Oke. Kalau nggak ada, yang belum saya sendiri ya, yang pendek nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Alhamdulillah. Ada yang mau baca yang berikutnya? Ini gratis nih, gratis. Nomor 4. Mbak Uniben mau baca lagi? Tadi dapat yang pendek. Uniben mau nambah, silakan. Tambuh ya. Tambuh, cie. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi nataini. Rajulun atahu wa hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Wa rajulun atahu Allahu mala fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Alhamdulillah. Sirran wa jahra. Alhamdulillah. Yang terakhir ada yang gratis yang terakhir nih, kalau ada yang mau membaca lagi, mau tambah. Cie. Aku coba ya, Ustaz. Iya, silakan. Mbak Lian ya. Yang waqala sallallahu alaihi wasallam ala itu ya? Iya, yang terakhir, yang kelima. Iya, ala. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam ala khulafai rahmatullahi qaila wa man khalafa'uka qala allazina yuhyuna sunati wa yu'allimunaha indallahi. Ibadallah. Alhamdulillah.
Iya, nanti tadi yang kila ya, kila ditanya kila, waman khulafa'uka. Oh, kila. Kila enggak qoila, tapi kila ditanya. Majhul ya, qala qila. Majhul ya. Ustaz, ini saya nanya, saya salah kali ya, yang nomor 2 itu kebetulan yang dibaca Mas Arief, saya yang salah. Idza mata ibnu Adam, in quti'a atau in qata'a? In qata'a. Oke, saya kira itu majhul gitu. Biasanya Uniben, biasanya nih, kalau misalkan di dalam kitab kuning, kalau dia dibaca majhul, biasanya nanti ada tandanya dhammah di awal. Oh. Nah, iya, itu menjadi kayak tanda. Okay. Iya. In qata'a putus, telah terputus ya. Bukan diputus. Terputus ya. Amal. Nih, saya boleh nanya Pak Ustadz nih mengenai masalah in qata'a amaluhu illa min salatin ini. Dijawab nggak apa-apa. Kan dikatakan ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan, dia ambil manfaatnya darinya. Yang saya tanyakan, apakah ilmu itu harus yang diberikan secara volunteer, sukarela, atau ilmu yang telah kita mendapat bayaran darinya? Misalnya kayak saya kan guru ya, saya ngajar dibayar tuh sama sama sekolahan. Itu termasuk yang ini apa enggak nih? Termasuk yang terus-menerus saya dapatkan nanti pahalanya di walaupun sudah meninggal dunia, atau hanya yang gratis-gratis saja? Jawabannya adalah termasuk itu, Pak Agus. Termasuk, alhamdulillah. Ini bentuknya adalah isim nakirah, termasuk ilmu. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Jadi nggak ragu lagi, insya Allah. Nggak terbatas ilmu dunia, ilmu akhirat aja ya, ilmu agama gitu Ustadz ya. Kalau gitu, coba gini, misalkan ilmu umum bisa Bu, ketika misalkan dikaitkan dengan urusan agama, masalah agama. Misalkan ilmu kimia, bagaimana ilmu kimia itu dikaitkan dengan ayat atau hadis yang menguatkan hal itu. Atau ilmu astronomi kan, kalau kita membaca surah Al-Mulk itu juga akan mendapatkan ayat-ayat astronomi. Waja'alnaha rujuman lisyayatin wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Allah menghiasi langit-langit dunia dengan lampu-lampu yang dari planet-planet. Kemudian itu kan bisa dikaitkan dengan ayat-ayat, dikaitkan dengan nilai-nilai dari ajaran Islam. Itu bisa. Itu termasuk ilmu yang disebutkan dalam hadis tadi. Au ilmin yuntafa'u bihi. Baik Ustaz. Jadi baik sains atau sains ya. Kalau ayat itu sains ya. Tapi kalau ilmu itu yang ilmu biasa itu sains. Pak Ustadz, kelihatannya semua ilmu berkaitan dengan Al-Quran kelihatannya. Apa saja, mulai dari ilmu aljabar, ilmu apa itu kan ada semua di sana ya, Pak Ustadz, gitu kan? Iya betul Pak Iskandar. Sehingga ada statement gini, ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Atau bisa dibalik lagi, Al-Quran menjadi referensi dan sumber ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang ini. Gitu. Jadi menginspirasinya. Maka Al-Quran itu kan merupakan keyword-keyword dari ilmu pengetahuan yang ada. Keywordnya ada di situ. Tinggal bagaimana kita kemudian memahamkan. Seperti ilmu gravitasi. Kalau misalkan, kalau kita lihat pilot pesawat, itu kan pesawat tempur, ada pakaian khusus yang dia bisa menekan tingkat gravitasi gitu. Dan itu dalam Al-Quran, semakin kita naik ke atas, maka semakin berat tekanan dalam dada sehingga kita menjadi sesak. Nah, ini kan sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga manusia mendesain pakaian untuk pilot pesawat tempur, kalau dia terus ke atas, itu bagaimana itu bisa melindungi dirinya. Allah a'lam bishawab. Kalau ilmu yang Ustadz maaf mau tanya lagi, kalau ilmu yang disampaikan itu kepada non muslim itu tetap juga ini dapat pahala. Katakan misalnya saya kan bukan guru, tapi saya ngasihkan training ke customer gitu. Nah dari hasil trainingnya itu mereka menggunakan mesinnya kan untuk mencari nafkah. Kalau dilihat dari sisi kita, mencari nafkah yang halal gitu.
Nah, itu dapat pahala nggak? Time. Ya. Nih Pak Hartono. Jadi Pak Arif, pahalanya dari sisi yang lain Pak Arif, mencari nafkah, menjemput nafkahnya itu Pak Arif, memberi nafkah kepada keluarga dengan yang halal itu. Kalau ilmu di sini lebih, kalau kita lihat keterangan dari hadis ini juga, bagaimana ilmu bermanfaat itu, manfaatnya adalah ketika semakin mendekatkan diri kepada Allah, mengenalkan Allah, ma'rifatullah, mengenalkan ma'rifatul Rasul, mengenalkan Rasulnya, ma'rifatul Islam, mengenalkan Islam, lebih kepada yang bersifat ukhrawi. Kalau misalkan Pak Arif mengajarkan kepada customer bagaimana menginstal satu mesin, itu bagian dari Pak Arif memberikan informasi yang jujur, dapat pahala dari situnya, melaksanakan amanah, melaksanakan tugas dari perusahaan dengan baik, dapat pahala dari sisi yang lain Pak Arif. Baik Ustaz, terima kasih. Jadi misalnya termasuk kalau kita mengajarkan seorang membuat jembatan, kemudian orang itu berjembatan, selama jembatannya digunakan, itu termasuk itu juga Pak Ustaz yang termasuk juga nanti dan itu jembatannya itu kan orang yang lewat jembatan ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan kebaikan di atasnya menggunakan jembatan, bagian daripada investasi keilmuan yang kita ajarkan pada orang lain. Insya Allah dapat dari situ. Jadi kata rugi kalau kita mengajarkan kebaikan orang lain. Kita mengajarkan kebaikan kepada si A. Si A ini ternyata belum mampu untuk melakukan kebaikan yang kita ajarkan. Tapi dia menyampaikan kebaikan itu kepada si B atau generasi berikutnya. Ternyata si B yang melakukan kebaikan itu. Nah, kita juga akan tetap dapat seperti itu. Maka ada seorang ibu, Pak Agus dan Bapak Ibu. Ada seorang ibu itu maunya dia berjuang pokoknya anak saya harus mengajarkan Al-Fatihah kepada anak saya. Anak saya hanya boleh belajar Al-Fatihah itu dari saya selaku orang tuanya. Adapun yang lain, belajar yang lain boleh dari orang lain. Tapi dia harus belajar Al-Fatihah dari saya. Kenapa? Karena ketika saya mampu mengajarkan Al-Fatihah kepada anak saya, kemudian dia sholat, setiap sholatnya 17 rakaat sehari semalam, dia akan membaca Al-Fatihah hasil dari didikan saya. Kemudian anak saya ini akan mengajarkan Al-Fatihah ini kepada anaknya atau kepada cucu saya, maka akan terus mengalir. Nah, itu gambaran bagaimana orang melihat peluang untuk melakukan kebaikan, investasi ukhrawi dengan mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya, maka dia berusaha untuk mengajarkan itu selama dia masih mampu. Maka inilah berbahagialah Bapak Ibu, kemudian ketika mengajarkan kebaikan kepada putra-putri, dan kebaikan itu diajarkan terus-menerus dari generasi ke generasi. Maka insya Allah kita akan tetap mendapatkan pahala selama kebaikan itu akan terus diajarkan dan diamalkan dari generasi ke generasi berikutnya. Gitu. Jadi Allah itu maha kaya, maha pemurah. Tetapi Ustadz, ini udah ditanya dulu juga, ilmu itu kan bisa bermanfaat dan bisa orang menjadikan dia itu berbahaya, gitu ya. Tapi kalau orang itu melakukannya untuk yang berbahaya, ilmu kimia untuk bom atom, itu tidak salah kita kan, jadi dia itu yang salah. Iya betul. Selama kita tidak mengajarkan keburukan, maka kita tidak menanggung dosanya. Yang kita sampaikan adalah ilmu yang baik, ternyata disalahgunakan, maka akibatnya adalah yang menanggung adalah pelakunya. Tidak sampai kepada kita yang tidak mengajarkan keburukan itu. Ibarat pisau, misalkan, pisau itu bisa memberi dampak positif atau negatif. Kita pinjamkan pisau ini, saya pinjamkan pisau untuk memasak, untuk memotong tanaman, untuk memotong pohon, atau yang lainnya buah. Ternyata pisau ini sama penerimanya digunakan dalam keburukan. Maka dia yang menanggung resikonya sendiri. Tidak sampai kepada si pemilik pisau yang meminjamkan tadi. Karena dari awal niatnya meminjamkan bukan untuk keburukan, tapi untuk kebaikan. Begitu. Tetapi Ustadz, saya kan mengajarkannya, ya pas juga ya nuclear power ya, nuklir, kimia inti. Itu kan saya mengajarkannya untuk kebaikan dan untuk kejelekan. Yang untuk kejelekan ini bisa dijadikan untuk bom atom gitu. Nah kan saya ajarkan Ustadz.
yang baik dan yang jeleknya. Niat Unipan mengajarkan kejelekan atau kebaikan? Ya, bukan, kita mengajarkan ilmu. Kalau dulu kan belum ada niat, kita belum belajar yang begini ya. Pokoknya diajarin aja yang seharusnya. Jadi kimia inti itu kan ini bisa untuk yang kebaikan. Nah, nuclear power plant. Ya, tapi bom itu bisa juga untuk meruntuhkan bangunan yang sudah nggak kepake, Uni. Jadi betul diajarkannya. Cuman kalau digunakan untuk membunuh orang, nah itu yang nggak benar. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu ya. Subhanallah. Mungkin tergantung niat kita aja, niat mengajarinnya kebaikan, insya Allah. Walaupun menggunakan keburukan tetap kebaikan. Ustadz, kalau dulu belum ada niat, belum tahu yang begini, gimana Ustadz? Maafu adalah terampuni. Maafu anhu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmat Allah itu luas mendahului daripada murkanya. Misalkan dalam fikih, kita melakukan perbuatan yang dosa. Selama perbuatan dosa itu dikarenakan ketidaktahuan, itu maafu anhu, itu diampuni. Itu diampuni. Dengan catatan bahwa kita berusaha untuk mencari kebenarannya. Bukan menjadi orang yang, ayo ngaji fikih, nggak mau. Kenapa? Kalau gitu ngaji Al-Quran lah, nggak mau. Kenapa? Ya udah kalau gitu ngaji hadis, nggak mau. Kenapa? Nanti kalau saya ngaji, malah menjadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Tahu kan melaksanakan jadi dosa. Iya, karena sudah tahu. Tapi kalau saya tidak ngaji kan tidak tahu. Apa-apa kan maafu anhu. Nah, itu yang salah, itu tidak berlaku maafu anhu. Maafu anhu itu artinya adalah diampuni, dimaafkan atas ketidaktahuan kita, karena kita belum tahu waktu itu, karena kita belum mengetahui, dan sekarang ini kita sudah menjadi tahu. Setelah tahu, maka kalau masih melakukan pelanggaran, maka dihukumi dosa selama dia tidak bertaubat. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Ada lagi mungkin sebelum kita tutup? Menurut waktu Amerika Timur itu udah hampir jam 11 ya. 11 malam Indonesia ini sekarang, insya Allah hampir. Alhamdulillah tadi sempat istirahat dulu. Pak Arif sebelum istirahat saya udah istirahat dulu Pak Arif. Alhamdulillah. Okay. Kalau memang tidak ada, kita ucapkan ya jazakallah khair pada Ustadz, juga pada teman-teman sekalian. Insya Allah ini adalah ajar mengajar, dua-duanya mendapatkan manfaat dan dua-duanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan membaca suratul Ashr sama doa kafaratul majlis, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khair. Insyaallah ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.